Salam semuanya. Video kali ini kita akan bicara group influences dan social media ya. Group influences and social media. Mengapa kita harus menggali topik ini? Karena setiap keputusan konsumen itu pasti dipengaruhi oleh grupnya, pasti dipengaruhi oleh referensinya, pasti dipengaruhi oleh kalau sekarang sosial media. Kalau dulu mungkin tidak dipengaruhi oleh sosial media, tetapi pada dasarnya setiap konsumen mengambil keputusan itu tidak dalam ruang hampa. Artinya mereka mengambil keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh orang lain, gitu ya. Nah, kita akan melihat aspek ini secara lebih mendalam. Nah, apa sih grup itu ya? Grup itu kurang lebih sekelompok orang. Sekelompok orang yang seperti apa? Sekelompok orang yang tempat si konsumen itu berada atau willing untuk ada di sana atau mengidamkan berada di sana yang menjadi acuan sebenarnya ya. We belong to groups ya. Kita itu selalu berada di dalam suatu grup ya. Misalnya grup mahasiswa kalau kalian gitu ya, grup mahasiswa pecinta lari gitu ya, grup mahasiswa pencinta Korea. Kamu ngobrol sama orang juga mencari orang yang satu grup tuh memiliki kesamaan ya. We belong to groups, try to please others, and look to others' behavior for clues about what we should do in public setting. Nah, jadi setiap konsumen, setiap orang itu selalu menyesuaikan dirinya kepada lingkungannya ya. Dia lihat tuh orang lain pakai bajunya model begini. Grup itu artinya sekumpulan orang yang saya ingin menjadi bagiannya pakai bajunya cerah-cerah. Oh, saya juga harus pakai baju cerah gitu ya. Oh, kalau grup ini yang diomongin jalan-jalan. Oh, saya juga harus jalan-jalan. Oh, kalau saya punya grup lari misalnya, pakai sepatunya ini gitu. Nah, setiap keputusan konsumen dipengaruhi oleh grup ya. In fact, our desire to fit in, kita itu punya keinginan untuk menyesuaikannya or to identify with desirable individuals or groups is the primary motivation for many of our consumption behavior. Bayangin ya, jadi keinginan kita untuk menyesuaikan atau fit in atau diterima oleh grup itu menjadi driver kita utama sebenarnya ketika kita melakukan konsumsi ya. Pada banyak sekali pembelian gitu ya, transaksi itu menjadi motivasi utama. Misalnya apa? Misalnya kamu bisa bayangkan orang membeli sport car tetapi tidak ada orang lain yang akan mengagumi gitu ya. Jadi orang membeli sport car itu kan kalau untuk comfortness tentu tidak perlu sampai sport car gitu. Tapi Kak, dia butuh orang lain mengagumi. Artinya dalam satu grup itu dia butuh fit into grup, kemudian orang lain dalam grup itu mengagumi dia, atau dia mendapat posisi dalam satu grup. Nah, itu yang menjadi driver utama, yang menjadi motivasi utama ketika dia membeli sport car, gitu ya. Bukan comfortness saja, bukan speednya saja, bukan engine performance-nya aja, tapi justru keinginan menjadi fit dalam satu grup itu yang menjadi motivasi utama. Nah, ini contoh. Ini orang India. Kalau teman-teman nanti ketemu orang India, misalnya sekolah di luar negeri, jangan heran bahwa mereka masih terbiasa dengan pakaiannya seperti ini di luar negeri pun. Kenapa? Karena mereka sudah mendarah daging grupnya. Nothing wrong with my clothes gitu. Gak ada salahnya nih bagi mereka untuk berpakaian seperti ini. Kenapa? Karena semua orang pakai seperti itu gitu. Tapi kalau kalian berpakaian seperti ini, misalnya di tengah-tengah mall gitu, kalian akan merasa rikuh. Kenapa? Karena grup atau society itu tidak begitu, gitu ya. Nah, ini berbeda lagi ketika kamu bertemu bankers atau katakanlah orang yang bekerja di bank. Setting pakaiannya akan seperti ini. Kenapa? Karena sudah menjadi seperti norma dalam satu grup seperti itu. Lain lagi kalau startup sekarang semuanya gayanya begini, pakai baju kaos gitu ya, nanti ada tulisan startup, diundang seminar pakai kaos,
berbeda. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadi acuan startup. Nanti kita bahas di belakang. Ada opinion leader, ya, ada dia ini punya otorisasi dan seterusnya. Nah, ini tokoh-tokoh besar startup, Mark Zuckerberg, kalau dulu Steve Jobs, ada lagi misalnya Elon Musk. Elon Musk ketemu, kemudian ada foundernya misalnya Google, foundernya Twitter gitu ya. Semuanya berkaos, bahkan ketemu presiden pun berkaos. Jadi ini seolah-olah menjadi referensi dalam satu grup. Nah, coba kamu bayangkan kamu ingin berada di dalam grup itu. Tentu kamu menyesuaikan gaya kamu dengan grup tersebut, gitu ya. Nah, kalau menyesuaikan dengan grup tersebut, tentu belanja kamu atau behavior kamu dalam consumption tentu berubah. Gitu ya. Jadi itu urut-urutannya. Apa sih kenapa kita harus belajar eh, perilaku dalam grup? Karena perilaku dalam grup itu membentuk cara kamu konsumsi, begitu ya. Nah, sekarang kita discuss tentang social power ya. Social power itu apa sih? The capacity to alter the action of others, kemampuan untuk mempengaruhi aksi dari orang lain. The degree to which you are able to make someone else doing something. Jadi bagaimana kamu membuat orang lain melakukan sesuatu. Regardless of whether that person does it willingly, gives you power over that person. Jadi eh, kamu mempengaruhi orang, orang mau suka nggak suka, tapi dia terpengaruh. Ada yang dia willing, dia mau, ada yang dia nggak willing sebenarnya, tapi ya tetap terpengaruh. Jadi lingkungan sosial itu punya powernya untuk mempengaruhi konsumen, untuk mempengaruhi anggotanya, bahkan yang non-anggotanya. Gitu ya. Misalnya contoh, kamu datang ke suatu negara, pasti kamu akan menyesuaikan dengan negara tersebut. Gitu. Cara berpakaiannya, kemudian kamu tinggal aja dalam satu negara baru kira-kira 3 tahun, pasti kamu akan menyesuaikan. Kenapa? Karena kamu terpengaruh oleh social power, gitu ya. Nah, itu mempengaruhi pola konsumsi. Dari mana sih social power itu datangnya, gitu ya? Ada namanya reverent power. Reverent power itu a person admires the qualities of person or a group. He tries to copy reference behavior. Jadi dia mendapat power itu karena dia dikagumi pada dasarnya, ya, dikagumi oleh orang lain. Misalnya artis. Artis itu reverent power. Jadi orang-orang itu pengen seperti artis, ya. Kalau kamu lihat di Tokped zaman kita dulu COVID gitu ya, ada face shield. Ini saya selalu ceritakan. Face shield, kalau kamu ke Tokped, nama face shieldnya face shield Nagita. Kenapa face shield Nagita? Apa seller itu memberi nama face shield Nagita? Karena Nagita Slavina yang mana artis itu pernah memakai face shield itu. Dia berharap dengan diberi namanya face shield itu menjadi face shield Nagita, reference powernya dia bisa dapat, ya. Nah, jadi reference powernya si artis ini dia bisa dapat hingga orang memiliki dorongan untuk meniru perilakunya si artis tersebut, dalam hal ini Nagita, gitu ya. Lalu ada information power. A person possesses information power simply because he or she knows something others would like to know. Jadi dia memiliki informasi tertentu yang orang lain ingin tahu. Karena dia punya informasi, dia punya power, punya social power. Ya, ini sumber power ini bisa beririsan, ya. Dia juga information power, dia juga mendapat powernya dari legitimate power, gitu ya. Sometimes we grant power by virtue of social agreements such as the authority we give to the police. Jadi legitimate itu dia punya legitimate itu apa ya, sah, gitu ya. Dia punya power yang sah, diakui, kemudian otoritatif, gitu ya. Contohnya polisi, tentara, gitu ya. Bahkan profesor kalau di sini disebut. Kenapa? Karena dia punya legitimasi untuk itu. Lalu ada expert power, ya.
Ini contohnya, US Robotics sign up the late British physicist Stephen Hawking to endorse its modem. Itu contohnya tuh. Kenapa? Karena Stephen Hawking itu dianggap expert, gitu kan. Ada reward power. Orang mendapatkan power kenapa? Karena dia misalnya provide positive reinforcement atau kasih reward gitu ya. Ada coercive power. Coercive power itu when we influence someone because of social physical intimidation, diintimidasi. Kalau kamu nggak ikut, kamu akan mendapat akibat tertentu gitu. Ini dulu zaman-zaman kerajaan orang mendapat social power itu salah satunya yang paling kencang adalah dari coercive power gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini iklan menggunakan Chef Arnold. Pada dasarnya iklannya ini iklan Sasa. Sasa ingin orang itu terinfluence oleh Chef Arnold. Kenapa Chef Arnold yang dipilih? Karena dia punya social power. Social powernya dapat dari mana? Oh, ini dia mendapatkan social powernya karena dia seorang expert misalnya gitu. Nah, belakangan Chef Arnold juga menjadi seorang selebriti. Jadi dia dapat beberapa source of power tuh. Ada dia sebagai referent power. Dia juga bisa dikatakan sebagai information power gitu ya. Dia punya information power, dia punya expert power ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang membuat dia menjadi sangat-sangat eligible untuk menjadi bintang iklannya Sasa gitu ya. Tapi contoh Yamaha ini pakai dua, yang kiri Rossi, yang kanan Komeng. Jadi dia pakai orang yang menginfluence atau social powernya dia pakai dua. Yang satu expert power bisa dikatakan yang Rossi itu adalah expert power, yang Komeng itu apa tadi? Reverend power. Komeng itu terkenal punya banyak fans misalnya karena dia lucu, tapi kan kita mau beli motor gitu ya. Walaupun beli motor, orang terpengaruh juga oleh artis gitu. Kalau kamu tahu iklan iklan Oli Top itu kan, Oli Top itu pakai artis. Padahal artis nggak ada kaitannya sama Oli. Tapi si marketer strategis itu tahu bahwa enggak, memang orang memutuskan itu enggak selamanya rasional. Dia memutuskan karena idolanya memutuskan itu. Dia ikut-ikut. People trying to imitate their idols. Ya, jadi itu yang membuat strategi-strategi pemasaran tertentu menggunakan social influence yang seperti ini. Lalu ada reference group. Apa itu reference group? Reference group is an actual or imaginary individual or group that significantly influences an individual evaluation, aspiration, or behavior. Jadi grup yang menjadi referensi. Referensi itu acuan ya, yang secara signifikan mempengaruhi keputusan, evaluasi, aspirasi, perilaku dari si pelanggan ya. Reference group itu bisa dua aspek. Bisa aspirational is reference group, artinya kita terinspirasi untuk mengikuti reference group tersebut, atau bisa avoidance. Avoidance itu jangan sampai kita sama seperti grup itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh marketing strategis ya. Misalnya kamu mau membuat sesuatu, katakanlah membuat makanan. Oh, bikin yang grupnya ini bisa menjadi menginspirasi, menjadi aspirational reference group. Nah, bisa juga diiklankan lawannya gitu ya, jadi avoidance group. Nah, oke. Lalu di dalam social influence itu, kenapa bisa terjadi social influence? Orang itu mencoba conformity ya, ini ada conformity. Kita itu mencoba menjadi conform dengan lingkungan kita, dengan grup kita ya. Conformity is a change in belief or actions as a reaction to real or imagined group pressure. Ada group pressure for a society to function. Its member develop norms or informal rules that govern behavior. Ada norma, rules yang informal
seolah-olah itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, mendorong konsumen untuk melakukan sesuatu. Without these rules, we would have chaos. Tapi positifnya, ketika orang mencoba mengkonfirm dengan lingkungannya, orang menjadi tidak chaos gitu ya. Nah, yang paling mudah itu apa? Conformity. Ini fenomena yang apa ya? Terkini. Teman-teman tahu kenapa para para apa calon presiden kenapa bukan calon presiden? Kenapa selalu ada saja dalam satu bulan banyak sekali hasil survei yang keluar dan beda-beda gitu hasil survei. Sebenarnya itu dia memahami apa perilaku konsumen gitu. Kenapa sih dikeluarkan hasil survei yang diduga hasil surveinya itu hasil survei pesanan gitu ya. Kenapa? Karena publik itu mencoba mengkonfirmi menyesuaikan dengan kebanyakan orang. Jadi kalau hasil survei bilang si A dapat 50%, publik akan mengira, wah saya harus menyesuaikan sama publik yang lebih besar. Kalau gitu saya pilih A. Gitu ya. Jadi aspek conformity ini terjadi di segala hal ya. Kalau kalian masih ingat video yang pernah saya tayangkan di mana orang masuk ke ruang dokter dan setiap bunyi bip orangnya berdiri, nah itu juga bagian dari conformity. Ini backgroundnya ini burung yang terbang dalam bentuk anak panah ini exactly apa itu conformity ya. Bahkan burung itu kan tidak memiliki kemampuan analisis ya, tapi dia melakukan conformity, menyesuaikan dengan kanan kirinya. Jadi ternyata setelah diteliti, burung membentuk terbang seperti dengan formasi seperti ini bukan karena ada satu pemimpin, bukan. Itu hanya karena burung yang kedua itu menyesuaikan jaraknya dengan burung yang pertama, begitu dan seterusnya. Jadi by nature in our DNA itu ada kebutuhan untuk kita mengkonfirmasi menyesuaikan dengan lingkungan kita, dengan grup kita, dengan social setting kita. Apa sih menyebabkan conformity gitu ya? Kita itu menyesuaikan karena ada cultural pressure ya. Different culture encourage conformity to a greater or lesser degree ya. Jadi kita menyesuaikan. Ada fear of defiance ya. The individual may have reason to believe that the group will apply sanction. Jadi dia takut sebenarnya diasingkan, punishment, ya perilaku-perilaku yang nggak sesuai dengan lingkungan itu dia takut. Mungkin punishmentnya tidak berupa dihukum di depan, enggak gitu. Cukup dengan misalnya kamu pasti bisa merasakan ketidaknyamanan ketika ada seseorang di samping kamu dengan tatapan matanya yang quote unquote menghakimi kamu. Itu fear of defiance itu terbentuk dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya adalah komitmen ya. Komitmen itu kita sudah masuk dalam satu lingkungan, dalam satu grup, dalam satu setting sosial, kita punya komitmen untuk mengikuti. Jadi kita konformnya itu seperti itu. Lalu group anonymity, size and expertise ya, as a group gain in power, compliance increase. Jadi kita menyesuaikan dengan itu ya. Ada interpersonal influence, ada environmental clues ya. Di sini dibilang one study reported that people are more likely to confirm when they make decision in warm room. Bayangin, kita mengkonfirmasi sesuatu itu dalam lebih mudah ketika ruangannya hangat. Kita lebih mudah menyesuaikan. Nah, jadi saya mau katakan bahwa banyak sekali hal yang harus kalian setting ketika kamu mau mengarahkan si konsumen, gitu ya, supaya dia bisa conform dengan apa yang kita arahkan sebagai marketing strategis, gitu ya. Lalu sebagai bagian dari grup, kita tuh keputusannya seringkali kolektif, ya. Coba
Kalau kamu pikirin, kamu pernah nggak beli sesuatu, nanya temen, ini oke nggak ya? Gitu ya. Dan ketika misalnya barang A kamu lihat dalam hati udah, ini oke banget. Tapi kamu waktu mau belinya dengan 3 orang yang lain, tiga-tiganya bilang, wah ini nggak oke. Akhirnya kamu menyesuaikan. Jadi keputusan kamu itu, it's no more an individual decision. Now it becomes a collective decision. Gitu ya. Jadi itu terjadi sebenarnya baik secara langsung maupun tidak langsung kita sering melakukan keputusan yang sifatnya kolektif. Nah, sekarang kita lanjut ke lebih dalam. Dalam satu grup itu, setiap member itu punya peran sebenarnya. Ada di initiator ya, the person who brings up the idea or identifies a need. Nah, ini biasanya dia leader, informal leader. Ada gatekeeper, the person who conduct the information search and control the flow of information available to groups ya. Jadi dia mengatur informasi. In organizational context, the gatekeeper identifies possible vendors ya, product or rest of the group to consider. Jadi dia yang ngatur informasinya gitu ya. Ada influencer, ya, the person who tries to sway the outcome of decision. Oke, kalau kamu satu grup itu kan ada satu orang yang coba mempengaruhi gitu ya. Misalnya apa mau makan di mana, dia mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Ada the buyer, the person who actually makes the purchase, the user, the person who actually consumes the product or services. Nah, jadi perannya itu ada macam-macam. Nah, apa sih perannya? Apa tadi kalau kita lihat member gitu ya, grup itu apa sih perannya dalam konteks marketing? Ini contohnya Harley Davidson Club. Harley Davidson Club itu dibuat oleh membernya masing-masing, tapi juga didukung oleh Harley Davidsonnya. Kenapa? Karena dengan begitu mereka lebih mudah untuk masuk ke konsumennya. Kalau ada informasi lewat Harley Davidson Club. Kalau ada misalnya produk baru lewat Harley Davidson Club. Untuk membangkitkan orang ingin membeli Harley Davidson Club lewat klub ingin membeli motor Harley Davidson, dia bisa lewat klubnya juga gitu ya. Karena klub banyak orang yang ingin masuk klub kemudian merasa keren berada di tengah-tengah klub tersebut, jadi dia beli Harley Davidson. Nah, itu contoh bagaimana grup ini bisa apa ya diolah sedemikian rupa oleh marketer untuk meningkatkan salesnya gitu ya. Nah, grup itu juga ada family. Family itu kan grup ya. Jadi decision making dalam satu family itu nggak mudah. Gitu. Jadi ketika kamu mau membuat produk yang keputusannya adalah family decision, kamu harus berhati-hati. Contohnya apa? Produk apartemen, ya, produk-produk yang high risk, high involvement product biasanya. Jual apartemen, mobil, kemudian rumah, gitu ya. Nah, itu biasanya keputusannya dibicarakan di family, ya. Dan sering terjadi konflik juga di family. Konflik itu dalam konteks ini ya, perbedaan pandangan ya. Misalnya ada interpersonal needs. Jadi masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda. Si anak maunya misalnya membeli mobil yang apa? eh, yang bisa ke outdoor misalnya. Si bapak maunya beli mobil yang elegan supaya kalau dia ke kantor oke. Si ibu maunya beli mobil yang agak kecil supaya dia nggak susah bawanya gitu ya. Sudah. Jadi ada konflik kepentingan. Product involvement and utility, the degree to which a person will use the product to satisfy a need. Jadi ke apa utility atau apa ya, bagaimana produk tersebut men-serve kebutuhan kamu itu harus kamu perhatikan berbeda-beda. Itu sering terjadi konflik di family. Responsibility. Konfliknya juga terjadi. Siapa yang beli, siapa yang perawat mobil gitu ya. Kalau konteksnya mobil, siapa yang membayar, dan seterusnya. Ada power to the degree to which one family member exert influence over the other. Misalnya, walaupun semua sudah berdebat bagaimana, power yang paling kuat misalnya ada di ayah, atau power yang paling kuat misalnya ada di ibu, atau bahkan ada di anak gitu ya. Nah, jadi itu konflik-konflik dalam tanda petik ya konflik ya.
atau perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi keputusan pembelian atau consumer behavior dalam konteks family. Lalu ada word of mouth, ini juga bagian dari social influence ya. Word of mouth ini, dan word of mouth itu justru menjadi salah satu yang paling powerful gitu ya. Ingat ya, word of mouth ya, kalian masih banyak yang sering salah menyebutnya mouth to mouth karena bahasa Indonesianya dari mulut ke mulut gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya bukan mouth to mouth ya. Word of mouth is a product information that individuals transmit to other individuals. Jadi yang mentransmit, yang menyebarkan itu bukan si si produsennya, tapi konsumen ke konsumen. Bisa saja si produsen mendesain supaya konsumen menyebarkan dengan senang hati, tetapi bisa juga itu secara natural atau secara organik terjadi gitu ya. Kalau kamu lihat ada iklan dulu es krim nasional apa es krim Nusantara gitu ya, yang iklannya itu es krimnya itu seperti gaya sinetron dan dibuat shareable, ya itu part of word of mouth ya, namanya electronic word of mouth, EWOM. Dia membuat iklan supaya menjadi word of mouth secara elektronik. Jadi itu hebatnya marketer ya. Apa word of mouth ini, apa yang harus dilakukan? Ada buzz building, buzzing, buzzer gitu ya. Dan ini word of mouth ini juga terjadi di era pilpres sekarang. Pilpres ini kan peperangan marketing ya. Jadi kamu harus hati-hati dengan itu. Lalu ada negative word of mouth. Ini juga hati-hati. Mungkin kamu dulu masih sangat kecil atau mungkin bahkan belum lahir gitu, saya nggak tahu. Tahun berapa dulu ada Prita. Prita itu dia komplain tentang satu rumah sakit internasional. Dia komplain lewat email zaman dulu. Dia komplain, kemudian komplainnya itu dibocorkan ke temannya, gitu ya. Akhirnya menyebar komplainnya. Yang dilakukan oleh rumah sakit internasional itu adalah menuntut Prita miliaran. Apa yang terjadi? Ini penanganan word of mouth yang salah. Dia menjadi negatif word of mouth. Simpati publik akhirnya mengarah ke Prita, ya, menjadi mendukung Prita. Apa yang terjadi di rumah sakit? Okupansinya drop luar biasa. Konon katanya lebih dari 60%. Karena memanage word of mouth salah menjadi negatif word of mouth. Dari mulut ke mulut ya. Gitu. Nah, lalu ada opinion leadership ya. Everyone knows people who are knowledgeable about product and whose advice others take seriously. Ya. Pasti ada teman-teman kamu yang punya seolah-olah, saya kalau mau nanya gadget ke dia. Kalau mau nanya fashion ke si A, nanya gadget si B, kalau nanya makan ke si C gitu. Itu opinion leader. Dia mengarahkan opini-opini publik. They are technically competent, so they possess expert power. Biasanya dia kompeten. Misalnya kalau mau nanya makanan ke si A aja lah. Kenapa? Karena dia kompeten gitu. Dia jago masalah makanan ya. Kalau gadget si B aja, dia jago masalah gadget, masalah teknologi ya. They pre-screen, evaluate, and synthesize. Atau dia misalnya sudah beli duluan gitu ya. Dia socially active. Biasanya dia aktif secara sosial. Posting dan seterusnya. They are likely to hold offices in community groups and clubs and to be active outside of home. Jadi dia aktif, kemudian dia memiliki komunitas dan seterusnya. Saya punya loh seorang teman itu selalu diundang ketika ada produk yang terkait dengan Android ya. Kenapa? Karena dia yang awal-awal dulu pertama sekali yang membahas Android. Jadi kehidupannya sekarang itu dari istilah dia itu dari panggung ke panggung membahas Android. Jadi nanti ada Telkomsel mengeluarkan produk baru, dia dipanggil. Kemudian HP ini mengeluarkan produk baru, dia dipanggil. Dari situ aja uangnya, gitu ya. Kemudian they tend to be similar to the consumer in terms of their values and beliefs, so they possess reference power. Jadi pada akhirnya
Opinion leader itu jadi referent power. Sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini contoh. Ini David Gadgetin. Ini menjadi, kalau bagi saya, ini menjadi apa? Salah satu referensi saya gitu. Karena saya beli dengan kompetensi dia dalam konteks mereview teknologi gitu ya. Nah, berikutnya ini bagian dari social influence juga, tetapi digital, yaitu social media. The horizontal. Apa sih maksud the horizontal? Kalau dulu ya, ini gini, sosial media itu mengubah cara kita itu mempelajari suatu produk. Kalau kamu sekarang mau beli HP, yang kamu lakukan biasanya bukan hanya ke toko. Bahkan banyak orang yang tidak mencari official web, tetapi dia carinya di mana? Di YouTube, cari review. Jadi horizontal. Kita mencari informasi itu bukan vertikal, bukan ke produsen, tapi ke sesama konsumen. Dan ini di satu sisi menjadi peluang, sisi lain menjadi sangat berbahaya. When you cannot control your customers complaint, it can be very very dangerous. Kalau ada konsumen komplain, you have to manage it well. Ya, itu keharusan. Kenapa? Karena sekarang itu horizontal, ya, informasi itu horizontal, influence itu sifat horizontal. Ya, ini ya disebutnya it's horizontal because communication no longer just flow top down from companies and established media, tapi dia dari sesama konsumen. Nah, itulah sebabnya kamu juga kalau kamu punya jualan di Tokopedia, kamu harus maintain itu bintang review, itu harus maintain. Kenapa? Karena itu bagian dari social influence, ya, yang tadi yang sifatnya itu horizontal. Nah, ini word of mouth itu sekarang juga sifatnya digital ya, atau e-worm. Bagaimana memanage digital word of mouth? Bagaimana memanfaatkannya atau how to serve ya, menunggangi atau berselancar di boomingnya digital ini? Bisa kamu pertama, as a product, you can make a virtual communities. Kalau kamu tahu jam jam misalnya Garmin itu punya komunitasnya. Jadi dia menghubungkan pelari di mana-mana gitu ya melalui komunitas virtualnya. Kemudian ada yang grup pelari virtual itu juga ada ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan melalui online social network. Ada viral marketing, jadi membuat marketing kamu menjadi viral, orang willing to share dan seterusnya. Lalu bikin brand community secara virtual. Jadi banyak hal. Nah, jadi word of mouth secara digital itu bisa dibentuk sekarang menjadi lebih mudah gitu ya. Dibandingkan dulu word of mouth itu harus menyenangkan satu demi satu pelanggan offline kamu. Online social network and brand communities ya. Successful online communities possess several important characters. Jadi kalau kamu mau membuat online communities ada beberapa karakter yang kamu harus desain gitu ya. Yang pertama, standards and of behavior, punya standar perilaku di dalam komunitas. Membernya punya contribution, jadi jangan cuma satu arah. Kalau kamu misalnya punya dagangan pet shop gitu, kamu mau membuat komunitasnya, komunitas pemilik atau yang memelihara anjing gitu ya, kamu desain supaya informasi itu bukan dari kamu aja, tetapi pemilik anjing lain juga memberikan informasi supaya komunitasnya jalan ya. Degree of connectedness, buat komunitasnya saling terkoneksi. Misalnya bikin nongkrong bareng para pemilik anjing di Central Park gitu ya, bikin lomba, itu membuat itu connected ya, lalu nanti akan mendapatkan network effect. Nah, saya rasa itu materi kita untuk topik ini. Selanjutnya akan ada video berikutnya untuk topik berikutnya. Terima kasih.